Halo adik-adikku sekalian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja, sehat selalu, yang cantik tetap cantik, yang ganteng tetap ganteng, yang keren tetap keren. Ya, jumpa lagi dengan kakak adik-adikku sekalian di acara pembahasan soal. Ya, soalnya selalu soal yang menarik adik-adikku. Kenapa soal itu menarik? Karena soal itu pasti menantang dan beda. Menantang dan beda. Oke, kakak akan coba kali ini membahas dua soal sekaligus ya. Kita lihat dengan rangkaian yang sama, tapi ditanya yang berbeda. Ya, oke. Yuk kita mulai. Kita dekatkan dulu. Oke, kita dekatkan supaya kelihatan lebih jelas ya. Oke, jadi ada 3 buah hambatan di situ ya, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Di ujung-ujungnya ada potensial 4 volt, 5 volt, 6 volt ya. Pertanyaannya adalah ditanya I kuat arus di hambatan 3 ohm. Jadi berapa kuat arus yang ada di sini? Oke ya. Baik, langkah-langkahnya adalah kita buat jejak. Itu penting deh, buat jejak supaya kamu nanti tidak tersesat. Buat jejak. Apa jejaknya? 1, buat nama. Ya, jadi hambatannya kita kasih nama nih R1. Ini bebas saja deh, ini kita namakan R2. Ini kita namakan R3. Oke ya, sudah kita buat nama-nama. Setelah itu kita buat titik-titik pada ujung-ujung hambatan. Buat titik-titik. Titik-titik, hujan rintik-rintik. Oke ya. Yuk kita buat titik-titik yuk. Dari mana kita buat titik itu? Ya dari ujung-ujung hambatan. Ya. Caranya gini deh, ya. Kalau ini titik, kita buat titik A, maka titik ini bukan A lagi. Kenapa? Karena sudah dipisahkan oleh R1. Jadi titik yang baru kita namakan B. Ya. Ini juga titik yang baru, bukan B lagi, tapi C. Jadi nggak boleh asal-asalan. Ini titik yang baru lagi, bukan A, bukan B, bukan C, tapi D. Oke ya. Oke, lengkap sudah. Oke, lengkap sudah. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah rumusan apa yang kita perlukan untuk mengerjakan soal ini deh. Nah, ternyata rumusan yang dibutuhkan adalah 1, hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff. Jangan sampai salah tulis ya, karena ini nama orang deh. Ya, ingat H-nya 2, O-nya 1, F-nya 2. Hukum 1 Kirchhoff yang kita pakai. Yang mana? Dia punya 2 bentuk loh, hukum Kirchhoff 1. Ya, bentuk yang mana yang kita ambil? Nah, bentuk yang lain lagi. Ya, bentuk yang lain lagi. Karena yang kita kenal jumlah arus, kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Itu yang familiar buat kamu ya, hukum Kirchhoff 1. Tapi bukan itu yang kita pakai. Yang kita pakai adalah bentuk yang lain lagi, yaitu kuat arus di cabang 1 ditambah kuat arus di cabang 2
ditambah kuat arus di cabang 3 sama dengan 0. Nah, jadi perumusan hukum Kirchhoff 1 yang ini yang kita pakai. Ya. Oke, nanti kita carikan alasannya kenapa kok rumus yang ini yang kita pakai, bukan yang ini. Oke, ya. Terus yang kedua adalah kita pakai dalam hal ini ya hukum Ohm. Jadi kita bisa pakai hukum Ohm. Oke, kita geser-geser dulu deh, nampaknya nggak tercover oleh kamera kita. Oke, kita angkat sedikit dulu. Oke, nah, angkat semua ya. Oke, jadi yang kedua adalah yang kita pakai hukum Ohm. Walaupun pakai hukum Kirchhoff juga bisa ya, tapi lebih kurang sederhana. Lebih sederhana kita pakai hukum Ohm. Hukum Ohm. Ya. Perumusannya gini, kuat arus adalah beda potensial dibagi hambatan. Oke, seperti itu ya. Jadi dua rumusan itu yang kita pakai. Nah, nanti untuk mengisi di sini I-nya I1, I2, I3 kita pakai rumus ini. Ya, dengan melihat rangkaiannya. Oke ya. Setelah kita tahu rumus mana yang kita pakai, maka penting bagi kita menentukan arah arusnya di rangkaian itu, ya. Jadi di samping kita udah tahu, kita pakai dua rumus ini, ya. Aturan berikutnya adalah buat arah arus sesuka kita di rangkaian itu, oke ya. Buat arus sesuka kita di rangkaian itu. Jadi kakak buat seperti ini deh. Ya, kita buat begitu, searah semuanya masuk ke titik cabang, atau kalian juga bisa buat keluar dari titik cabang. Ya, itu dulu kesepakatannya. Jadi arah arus yang kita buat adalah arah arus sembarang. Lalu kita terapkan ke dalam sini, I-nya kita ganti pakai rumus ini. Jadi kalau begitu I1, nah ini I1 di sini deh, ya. I1 di sini. Terus kemudian karena ini R2 di sini. Karena ini R3, ini I3 di sini. Jadi yang ditanya adalah I3 sebetulnya. Ya. I di 3 ohm adalah ini dia, I3. Jadi pertanyaannya adalah kita bisa perjelas lagi I3. Ya. Oke, yuk kita cari yuk dari rumus ini. Dengan I-nya kita masukkan ini. Ya. Dengan I ini kita lihat dari sini. Yuk, sekarang I1 ini adalah beda potensial 4 dikurang VB. Itulah beda potensial antara titik A dan B. Jadi VA dikurang VB, inilah beda potensial dibagi R1. Nah, gitu ya. Oke, yuk kita masukkan angkanya sekaligus. Jadi 4 dikurang VB, potensial titik B, dibagi R1 1 ohm. Oke, dapatlah R1, nanti kita masukkan ke sini. Oke. Sekarang kita buat lagi perumusan untuk arus di R2, namanya I2, sama dengan ini kita lihat. Ya. Lagi-lagi kita lihat ya, arus di I2 terjadi karena beda potensial antara titik C dan D. Jadi VC lebih besar daripada VB. Kenapa VC lebih besar dari PB kita anggap ya sesuai dengan arah arus. Arah arus mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Berarti kalau gitu VC lebih tinggi dikurang VB. Ini perumpamaan aja deh, dibagi dengan hambatannya R2. Oke, kita tengok sejenak apakah tercover. Oke, masih tercover ya. Kemudian kita cari lagi I3. Yuk kita geser di sini. Nah, ya. Kita kasih pembatas I3. I3 adalah kita lihat di sini. Arus I3 tuh kita lihat ya. Dia terjadi di sini dari titik D
menuju titik B. Artinya tegangan di D lebih besar daripada tegangan di B. Kita bisa tuliskan sama dengan VD dikurang VB dibagi R3. Oke ya, seperti itu. Baik, sekarang saatnya kita masukkan angkanya. Nih, oh rupanya I1 sudah kakak tuliskan ya. Oh, ya I2-nya belum. Lupa kakak. Jadi 4 ini VB. Oke deh, kita tulis aja langsung di sini nanti ya. Kalau I1 itu adalah ini. Ya, kita ganti. Jadi nah, kita pindahkan ke sini deh. Oke ya. Pindahkan semuanya ke situ ke atas ya. Jadi I1-nya adalah ini. Kita isi ini 4 dikurang VB. Ya, per 1. Boleh ditulis, boleh enggak. Nah, terus I2-nya kita masukkan ini. Ya, VC dikurang VB. VC-nya adalah 5 volt dikurang VB dengan R2-nya kita tahu adalah 3 ohm. 3 ditambah kita masukin I3. I3-nya adalah ini. VD ya. I3-nya adalah VD 6 volt dikurang VB dibagi dengan R3-nya 2 ohm. 2 sama dengan 0. Kita jumlahkan ya. Oke, kita tengok lagi. Wow, ternyata nggak kelihatan ya. Oke. Ya, jadi I yang ada di sini, I1, I2, I3 nih, masukkan ke rumus ini. Jadi ini, ya. Agar bisa dijumlahkan, maka penyebutnya kita samakan. Ambil 6 semuanya ya. Karena 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Oke, yuk sekarang kita satu-satu kita selesaikan. 6 dibagi 1, 6 kali 4, 24. Dikurang 6 bagi 1, 6 kali VB, 6 VB. Ditambah 6 bagi 3, 2 kali 5, 10. Dikurang 6 bagi 3, 2 VB. Ya, oke. Ditambah 6 bagi 2, 3. Ya, 6 bagi 2, 3 kali 6, 18. Dikurang 6 bagi 2, 3 kali 3 VB. Sama dengan 0. Oke ya. Lalu kemudian kita kali silang deh. 6 dikali 0 ke atas. Ya, 6 dikali 0 ke atas adalah 0. 6 dikali 0 adalah 0. Oke ya. Bagian yang kanan adalah 0. Sekarang kita selesaikan bagian yang kiri. Dari mulai angkanya dulu. Nah, 24 ditambah 10, 34. 34 ditambah 18. 34 ditambah 18. Semoga kakak nggak salah. Yaitu 52. Ya. Oke, sekarang yang ada VB-nya kita jumlahkan. Min 6 VB, min 2 VB, min 8 VB, min 11 VB. Semoga kakak nggak salah ya. Oke, kalau salah mohon dimaafin deh ya, karena cuma hitungan saja. Yang penting konsepnya nggak salah. Oke, jadi dari situ matematiknya ini kita positifkan, kita pindahkan. Jadi 52 sama dengan kita pindahkan menyeberang tanda sama dengan jadi positif ya. 11 VB. Lalu karena ditanya VB, maka VB kita tinggalkan sendirian. Kita pindahkan 11. Ya, yang tadinya perkalian kita pindahkan jadi pembagian. Inilah VB-nya. 52 per 11 ya. Oke, kita pastikan lagi satuannya 52 per 11 volt. Itulah ya, kita mencari tegangannya dulu. Sehingga nanti kalau ditanya berapa I1, I2, I3, tinggal masukkan ini I1, VB-nya masukkan ini. Kalau nyari I2 pakai rumus ini, tinggal masukkan VB-nya ini. Kalau mencari I3 pakai rumus ini, tinggal masukkan VB-nya ini. Sehingga kalau ditanya I di 3 ohm, itu sama juga kita mencari I3. I di 3 ohm. Jadi ini pertanyaannya kita jawab I3 sama dengan kita pakai rumus ini 6 dikurang VB
dibagi 2. Oke, kita selesaikan secara jantan ya. 6 dikurang ini 52 per 11, 2 per 11 dibagi 2. Yuk kita samain penyebutnya supaya ini bisa diselesaikan. 6 kita jadikan penyebutnya 11, jadi 6 dibagi 11 ya. 6 dibagi 11 adalah 6 dikurang 52 dibagi 11. Bagiannya atas bisa kita selesaikan ya, karena penyebutnya udah sama 11. 6 dikurang 52 sama dengan berapa deh? 66 dikurang 52 10 12 ya. 66 dikurang 52 kok 12 berapa deh? 14 ya. 14 per 11 dibagi 2. Kita sederhanakan, 14 dibagi 2 adalah 7. Jadi 7 per 11 ampere. Inilah kuat arus pada I3. Apa artinya positif? Berarti arah arus yang kita buat benar ya. Arah arus yang kita buat benar, kan tadi begini I3 ini. Nah ini ya. Arah arus perumpamaan kan tadi gini I3 ya. Kita ambil sepotong aja gambarnya deh ya. Oke. Wow, kelihatan. Kita gambar ulang ya. Nah, jadi kita akan perlihatkan kepada kamu bahwa arus yang kita buat pertama kali sebagai arah sembarang adalah betul I3. Ini tadi R3 ini. Ini tadi 2 ohm. Ini titik B. Ini titik D yang 6 volt tadi ya, sehingga arah arusnya ke sana. Betul ya. Kenapa betul? Karena yang kita hasilkan hasilnya adalah positif. Artinya positif ya, arah arus yang kita buat tadi secara sembarang adalah benar ya. Ini nilainya, ini arahnya. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, adik-adikku sekalian ya. Jadi begitu caranya kalau ketemu soal seperti ini. Ada rangkaian yang sedikit beda ya, di mana 3 buah hambatan itu disusun seperti gambar ya. Rangkaian 3 buah hambatan yang paralel ya. Langkah-langkahnya buat jejak-jejak supaya kita nggak tersesat ya, supaya kita menganalisisnya lebih mudah. Oke, itulah soalnya. Oke, adik-adikku sekalian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di soal-soal yang menarik dan menantang juga beda. Bye.